Sebagian ayat Al-Quran itu ada yang perintahnya sangat mujmal, sangat global. Contoh misalkan kita bisa buka di Al-Quran surat kedua ayat ke-43. Itu Allah memberitakan kepada kita aqimis shalah wa atuz zakah wa ka'u ma'arakiin. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian juga perintah sholat itu bisa kita lihat, bisa kita lacak di Al-Quran surat ke-20 ayat ke-14. Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, perintah sholat, contoh satu ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal, masih global itu adalah perintah sholat. Belum terjelaskan secara detail kapan waktu sholat itu dilaksanakan, bagaimana gerakan sholat itu dilakukan, sampai pada kemudian bacaan-bacaan apa saja yang harus kita baca untuk melakukan sholat dalam kerangka untuk dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks itulah hadis Nabi itu berperan dan berfungsi untuk memberikan penjelasan secara detail, atau dalam bahasa agama itu namanya bayan at-tafsil, terhadap beberapa ayat Al-Quran yang sifatnya masih global, yang apabila kita tidak menggunakan panduan hadis itu kita tidak bisa melaksanakan secara tertib dan benar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dalam contoh sholat. Meskipun dalam Al-Quran itu juga ada penjelasan atas perintah sholat sedikit tentang waktu pelaksanaan, tetapi masih sangat global. Coba kita lihat misalkan di Quran surat ke-17 ayat ke-78. Aqimis sholata lidulukis syams ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Itu sesungguhnya ingin menjelaskan waktu sholat, bahwa ketika matahari itu sudah mulai condong ke arah barat, itu sudah masuk dua waktu sholat. Dulukis syams masuk dua waktu sholat, yaitu duhur dan asar. Ghasaqil lail ketika waktu masuk malam, itu dua masuk waktu sholat, yaitu maghrib dan isya. Dulu kesamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Qur'anal fajr itu masuk waktu subuh. Tetapi itu masih global. Waktunya masih dijelaskan dalam Al-Quran masih global. Sehingga ayat Al-Quran perintah sholat itu masih sangat global. Atau misalkan lagi kita bisa temukan di Quran surat ke-11. Surat Hud ya, ayat 114. Itu ada penjelasan tentang sholat yang sedikit menjelaskan tentang waktunya, tetapi juga masih sangat global. Aqimis sholata tarafayin nahar wa julufam minal lail. Dirikanlah sholat di dua ujung siang. Ujung siang itu berarti ujungnya ada di pagi dan ada di sore. Tengah-tengahnya siang, berarti waktu subuh, waktu duhur dan waktu asar. Wa julufam minal lail, dan di awal malam. Awal malam itu berarti bisa maghrib dan waktu isya. Tetapi lagi-lagi penjelasan Al-Quran dalam Quran surat baik 17 ayat 78, Quran surat Al-Isra ayat 78, maupun Quran surat ke-11 ayat 114, Quran surat Hud ayat 114 itu masih global. Oleh karena itu maka butuh yang namanya penjelasan dari hadis. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan misalkan bab mawaqit tentang waktu-waktu sholat. Beliau menjelaskan bahwa waktu duhri idza jalatis syams kana rajulu katulihi kana dillu rajulu katulih malam yahduril as. Jadi Nabi menjelaskan lebih detail waktu pelaksanaan sholat. Jadi sholat duhur itu adalah ketika matahari tergelincir ke arah barat sampai bayangan benda manusia itu sama panjangnya. Malam yahduril as, sampai belum datang waktu asar. Itu waktu sholat duhur. Wal waktul asri, dan waktu asar itu adalah malam tasfarus syams, sampai belum datangnya matahari warna kuning. Jadi kalau hari ini kita lihat berarti sampai jam 5 lah ya, sampai matahari belum menguning. Bahwa waktu sholatul maghrib malam yagibus syafaq. Nabi memberikan penjelasan lebih rinci atas ayat Al-Quran perintah sholat yang masih global tadi itu. Bahwa waktu sholatul maghrib malam yagibus syafaq. Sholat maghrib itu waktunya ada sampai sebelum muncul
mega yang memerah. Itu waktu sholat maghrib, sangat pendek. Wa waktu sholatul isya ilal lailil ausat, sampai tengah malam, betul-betul tengah malam. Kalau kita lihat jam di kita berarti sampai jam 12 malam. Ilal lailil ausat. Jadi sampai tengah malam kalau kita melaksanakan sholat isya di atas jam 12. Dalam penjelasan detail waktu pelaksanaan sholat menurut hadis Nabi ini, riwayat Muslim hadis 153, itu sholat isya sampai batasnya tengah malam, jam 12 malam. Wa waktu sholatus subuh min tulu'il fajr malam tatlu'us syams. Waktu sholat subuh itu adalah saat terbitnya fajar sampai sebelum munculnya matahari. Itu detail banget waktu yang dijelaskan oleh Nabi berupa hadis untuk menjelaskan perintah aqimis sholah yang ada dalam Al-Quran yang sifatnya masih global. Maka sesungguhnya kita menjadi sangat penting sebagai orang Islam, sebagai kaum muslim untuk berpegang teguh kepada tidak hanya Al-Quran sebagai guidance of life, petunjuk hidup, tetapi juga harus dikawal dengan namanya sunnah-sunnah Nabi yang berupa hadis-hadis yang sahih. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, itu penjelasan waktunya. Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana gerakan dalam sholat. Maka Nabi menjelaskan lebih detail. Idza kumta ilas shalah fakabbir. Ketika engkau mendirikan sholat maka takbirlah. Takbir itu juga dijelaskan lagi detail oleh Nabi. Kalau Nabi itu takbir itu mengangkat tangannya hatta yuhadi ala mangkibai, sejajar dengan kedua pundaknya. Di hadis yang lain dijelaskan yuhadi ala bainahuma fi udunai, di atas diangkat kemudian sejajar dengan kedua telinganya. Itu hadis-hadis sahih dan detail. Itu dalam takbir. Kemudian ketika bagaimana bersedekap, Nabi menjelaskan summa qabada yamini ala yasiri, meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Itu detail Nabi menjelaskan gerakan-gerakan dalam sholat. Setelah fakabir summa ma tayassara minal Qur'an. Setelah kita takbir maka bacalah Al-Qur'an yang kita anggap mudah. Kita anggap mudah. Sampai pada bacaan idza qalal imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Nabi menjelaskan ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin maka berkatalah para makmum itu, mengucapkanlah amin. Sebab fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Sebab kita yang ketika mengucapkan kata amin setelah imam membaca waladdallin, itu ketika bersamaan dengan ucapannya malaikat, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Dosa-dosa kita itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an perintahnya hanya aqimis shalah, tetapi hadis Nabi menjelaskan lebih detail. Summa tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Maka atas hadis ini sesungguhnya kita kalau sholat itu kemudian ayatnya tidak seberapa hafal, kemudian kita paksakan menjadi sulit, itu menyalahi hadis ini. Jadi baca yang mudah-mudah saja yang kita hafal ketika menjadi imam ketika sholat sendirian. Faqra tayassara minal Qur'an. Sumaika hatta tatma'innu raqian. Kemudian rukuklah. Rukuklah dengan posisi yang betul-betul tumak ninah rukuknya. Farka hatta tatma'inna ruku'an. Summarfa hatta ta'tadilu qa'iman. Setelah rukuk berdirilah sampai betul-betul berdirinya itu adil. Kita menyebutnya dengan iktidal. Summarfa kemudian angkatlah hatta ta'tadilu qa'iman, sampai berdiri kita itu betul-betul lurus. Tidak boleh sholat itu kita habis rukuk kemudian iktidalnya singkat kemudian langsung sujud, itu menyalahi kaidah hadis yang disampaikan oleh Nabi untuk bagaimana gerakan dalam sholat. Summasjud, kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidan. Bersujudlah sampai betul-betul sujud yang tumakninah. Jadi tidak diperkenankan kalau sujud itu kemudian kejar tayang.
Jadi betul-betul harus tumaknina. Sampai Nabi juga memberikan penjelasan bagaimana bacaan ketika rukuk, ketika iktidal sampai sujud. Sumayfa hatta tatma'inna jalisan, dan kemudian berdirilah sampai kemudian betul-betul duduklah sampai betul-betul duduk yang tumaknina. Itu beberapa penjelasan hadis yang butuh juga kita pahami ketika ingin menjadikan hidup kita itu tidak hanya semata-mata dikawal oleh Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagian ayatnya ada yang mujmal dan butuh ditafsir, diperinci secara detail melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah SWT, Al-Quran itu meskipun guidance of life kita, hidup kita itu harus berbasis pada aturan Al-Quran, tetapi ada beberapa ayat Al-Quran yang sifatnya itu juga sangat mutlak, butuh untuk penjelasan batasan. Contoh misalkan di Al-Quran surat kelima ayat ke-38, itu perintahnya Allah, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu potonglah tangannya. Wasyaiku wasyaiqatu faqta'u aydiyahuma bima kasaban nakala minallah wallahu azizun hakim. Jadi ketika ada pencuri laki-laki maupun perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangannya. Bima kasaban nakalan, sebagai akibat dari menyalahi aturan Allah, dan sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini itu kalau tidak dijelaskan hadis Nabi, maka memotong tangan pencuri laki-laki dan perempuan itu tidak akan ada batasnya. Bisa dipotong sampai sini, sampai sini, sampai sini. Karena bahasanya adalah faqta'u aydiyahuma, mutlak ayat itu. Maka butuh dijelaskan oleh hadis. Namanya ditakyid, dibatasi. Maka salah satu hadis yang menjelaskan ketika Nabi itu dilapori seorang pencuri, maka bagaimana memotongnya sampai batas pergelangan. Lantas sampai seberapa porsi banyak sedikitnya hasil curian itu sampai dipotong tangan. Nabi menjelaskan la tuqta' yadas sarik illa yubi wasoidan. Pencuri itu tidak boleh dipotong tangannya ketika jumlah yang dicuri itu tidak melebihi rubi dinarin, seperempat dinar, au soidan, atau lebih dari seperempat dinar. Kalau yang dicolong itu di bawah itu, maka konteks ayat di atas Al-Maidah ayat 38 itu tidak berlaku. Nah, kalau tidak menggunakan penjelasan hadis yang sifatnya takyid semacam itu, maka faqta'u aydiyahuma itu pokoknya mencuri berapapun, nyolong berapapun itu kena yad, kena potongan tangan. Oleh karena itu maka Al-Quran itu penting untuk kita jadikan sebagai pedoman, dan maka hadis itu juga menjadi sangat penting untuk mengawal, memberikan penjelasan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang butuh penjelasan lebih tafsil, lebih detail, dan lebih terbatas atau lebih takyid. Contoh lain satu lagi misalkan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Quran, Quran surat kelima ayat ketiga, itu Allah berfirman begini, hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmal khinzir. Diharamkan atas kalian itu darah. Hurimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian itu adalah bangkai, wadamu dan darah, walahmal khinzir dan daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi, dan apa-apa yang disembelih tanpa menggunakan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bangkai dan darah itu masih sangat mutlak. Kalau kita memahami tanpa ada penjelasan hadis, maka bangkai, semua bangkai itu adalah haram. Kita akan kesulitan. Beli ikan di pasar itu sudah bangkai semua. Sudah bangkai semua. Maka hadis Nabi yang menjelaskan adalah ukhillat lana, dihalalkan kepada kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Fa'ammal maitatani, yang dimaksud dengan dua jenis bangkai itu adalah al-hud wal jarad, ikan dan belalang. Jadi kita itu ketika membaca Al-Quran ayat ketiga surat Al-Maidah yang perintahnya adalah kita diharamkan untuk memakan bangkai, itu ketika tidak membaca penjelasan hadisnya, maka kita akan kesulitan dalam hidup ini.
Maka hadis memberikan guidance lebih lanjut bahwa yang diharamkan itu tidak semua bangkai, dijelaskan dibatasi ada 2 bangkai yang boleh kita makan, yaitu al-hut wal jarad, ikan dan belalang. Fa ammad damani, kemudian 2 yang boleh apa yang dihalalkan dalam Al-Qur'an melalui penjelasan hadis, yaitu al-kabid wa tihal, yaitu hati dan limpah. Itu boleh. Kalau kita tidak menjelaskan hadis, tidak memahami hadis, maka hidup kita akan sulit dan kemudian mengalami kesulitan. Oleh karena itu maka supaya hidup kita itu selalu tertib, kemudian sesuai dengan kehendak Allah, maka petunjuk Allah berupa kitab Al-Qur'an tetap kita pegangi, tetapi jangan lupa bahwa ada beberapa penjelasan ayat yang butuh ditafsir, butuh didetailkan, butuh dibatasi lewat hadis-hadis Nabi. Kita juga harus membuka hadis-hadis Nabi sebagai tambahan referensi kita untuk mengayomi hidup di dunia ini dengan tetap menjaga nilai kualitas keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.